Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1528 sampai tahun 1530. Dengan kekuatan satu orang untuk memisahkan seluruh gerbang surga yang tersembunyi, saya khawatir hanya iblis yang berani melakukannya selain Kevin Ye. Saat ini, meskipun Biksu Agung Tianqi, Zentian dan Xuan Chen semuanya setengah cacat, unta kurus itu masih lebih besar dari kuda. Bahkan jika iblis telah menjadi Master Xuan, dia telah mencapai titik 10 ekor, tetapi dia masih sedikit terlalu besar untuk melakukannya. Hari ini, di Laut Cina Selatan, Biksu Tianqi Shaolin, Zhang Jiao Zentian Kunlun, Xuan Chen Wudang, Taiyin Sanren Gunung Wuhua, Guru Baik Hati Putuo, Pendeta Tao Tianmen Taisan dan King Feng Kongtong, 7 master dari Sekte Tiandaoyin Timur bergabung untuk menyerang iblis. Manakah dari ketujuh orang itu yang tidak dilengkapi dengan senjata sihir, siapa yang bukan master di atas Tianyuan? Jika mereka ingin bersatu, itu pasti kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Pada saat itu, ketujuh orang itu tidak menyerang dengan gegabah, tetapi menjebak Yang Mulia Iblis dalam susunan biduk besar. Dan di antara keluarga iblis, ribuan iblis sedang melihat pertempuran ini dan berteriak, rasa hormat iblis akan menang, rasa hormat iblis akan kuat. Bahkan para iblis dan jenderal klan iblis semuanya berteriak. Tentu saja, orang-orang berdarah panas ini hanyalah beberapa karakter tingkat rendah dalam klan iblis. Keempat Raja Iblis saat ini tidak terpesona oleh sisi yang menarik ini. Pada saat itu, Raja Iblis rubah mengenakan gaun merah muda, menatap langit dengan cemas, dia juga tidak dapat mengerti mengapa Yang Mulia Iblis ingin mengambil risiko seperti itu. Tetapi Raja Iblis pohon belalang tua itu sebenarnya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, ekspresinya membuat seseorang merasakan jejak yang tidak dapat dijelaskan. Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Rubah berdiri bersama. Mereka melihat ke langit terlebih dahulu, dan kemudian ekspresi mereka semua adalah ledakan tawa. Dalam senyuman, ada yang menyeramkan, puas diri, dan sedikit kegembiraan bahwa rencana itu akan berhasil. Saat ini, wajah rubah kecil itu mengkhawatirkanmu. Hatimu terlalu besar. Apakah kamu tidak takut rubah kecil ini tidak bisa melawan dan mati? Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, Yang Mulia Iblis Istana, di mana rubah iblis ekor 10 bisa begitu rentan. Terlebih lagi, sekarang kedua klan sudah dalam keadaan berkobar, ini adalah cara terbaik untuk mencegah mereka dari berkobar dalam skala besar. Atas kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing juga mengangguk, bagaimanapun juga, ini memang sebuah cara. Namun segera Lin Sailing bertanya lagi, pasang surut, meskipun metode ini untuk sementara dapat menahan pertikaian antara kedua kelompok etnis, tetapi itu bukanlah rencana jangka panjang. Mereka akan selalu terbagi menjadi pemenang dan pecundang, lalu, apa yang harus kita lakukan? Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja, kemenangan atau kekalahan dapat dibedakan, tetapi saya khawatir kali ini akan lebih lama. Waktu yang singkat adalah 3 hari dan 5 hari, dan lebih dari setengah bulan dan 1 bulan. Pada saat itu, saya khawatir tidak mungkin terjadi kebakaran besar. Bagaimanapun, waktu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Pada saat yang sama, Kevin Ye dan Lin Sailing berbicara, dan pertempuran terakhir dimulai di Laut Cina Selatan. Pertama-tama, bukan orang lain yang membuat masalah bagi Yang Mulia Iblis. Itu adalah biksu yang ulas asih dari Gunung Putuo. Biksu itu membaca sutra hati, mengubah tangannya menjadi 2 telapak tangan, dan berkata, Buddha memindahkan gunung dan sungai. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya Buddha di telapak tangan biksu itu melonjak keluar, dan cetakan tangan emas besar mulai mengenai Yang Mulia Iblis seperti orang gila. Pada saat yang sama, biksu kiamat juga bergerak, dan Alu tiba-tiba terangkat di atas kepalanya dan berteriak, bunuh iblis dan lindungi jalan, dan Buddha dapat melintasi semua makhluk hidup. Kedua penganut Buddha itu dalam kesulitan pada saat yang sama, dan cahaya keemasan Buddhisme meledak di lingkaran pertempuran dengan segera. Kekuatannya sekuat gelombang badai, dan menghantam iblis Zun di masa lalu. Melihat sesama penganut Buddha ini, Zong Zong tidak mau kalah. Cambuk yang telah diam sejenak di tangannya mulai melambai. Pada saat yang sama, cermin Zhenwu Bagua milik Wudang Xuan Chen juga bersinar, dan dengan segel kongtong dari angin jernih, pedang ganda Taiyin Sanren mulai bergerak. Untuk sementara waktu, lingkaran pertempuran itu berwarna-warni dan kuat. Saya khawatir kultivasi terlemah dari 7 orang di Sekte Tiandaoyinmen adalah milik Gunung Tai. Tianmen tidak memiliki senjata ajaib untuk dipegang dan tidak memiliki keuntungan dalam kultivasi. Dalam pertempuran tingkat atas seperti itu, dia tampaknya menjadi beban. Melihat pintu surga yang tersembunyi, orang-orang ini mulai membuat masalah, dan iblis itu tidak sopan. 10 ekor berbulu halus itu segera menyebar, dan api ungu keluar dari mulut. Api itu sangat panas dan mulai melonjak. Monster yang baik itu benar-benar kuat. Setelah dibakar oleh api iblis Zun untuk sementara waktu, Taiyin Sanren segera mundur dan tidak berani mendekati sisi iblis Zun.
Namun, Biksu Agung Tianqi dan Guru Gunung Putuo yang baik hati tampaknya tidak takut pada api itu. Yang satu memegang alu dan yang lainnya menggoyangkan jubah emas ungunya. Mereka bergegas menuju Iblis Zun dengan nyawa mereka. Dan iblis itu tidak takut. Begitu dia mengulurkan tangan giok ramping yang rapuh itu benar-benar menamparkan alu penunduk iblis dari Biksu Agung Tianqi, memaksanya mundur. Kita harus tahu bahwa alu penundukan iblis dari Biksu Agung Tianqi bukanlah makhluk fana. Iblis yang berani melawan alu secara langsung dengan tubuhnya mungkin satu-satunya di antara surga dan bumi. Di sisi lain, sedikit jari iblis Zun, kilatan cahaya, langsung menjatuhkan jubah biksu welas asih itu. Pada saat ini, He Zentian mengangkat cambuk di tangannya tetapi datang ke depan lagi. Untuk cambuk, artefak kuno ini, iblis Zun tidak berani melawan. Itu hanya bisa disapu oleh ekor, dan dengan keras menghantam langit. Sekarang lingkaran pertempuran menjadi semakin kacau. Anda datang dan pergi, dan ada cahaya yang bersinar. Dalam perang ini, Anda dapat melihat bahwa Teran dan iblis tercengang. Bagaimanapun, perang ini mewakili kekuatan tempur tertinggi Teran dan klan iblis di dunia. Semua jenis desisan dingin, seruan, dan ketakutan terdengar satu demi satu di kamp kedua klan. Namun, untuk pertarungan tingkat ini, entah itu Kevin Ye atau Lin Sailing atau Mia Fang, mereka meremehkannya. Bagaimanapun, kekuatan pertarungan ini jauh dari kekuatan perang iblis abadi. Hanya dengan melirik pertarungan mencolok di udara, mata Kevin Ye tiba-tiba melonjak ke tempat lain, tepatnya, ke perkemahan klan iblis, Raja Iblis Harimau dan Raja Iblis Ular. Mengikuti pandangan mata Kevin Ye untuk melihat masa lalu, Lin Sailing sedikit bingung, naik turun, apa yang kamu lihat? Kevin Ye menyipitkan mata sambil tersenyum dan berkata dengan penuh arti, aku sedang melihat ular dan harimau. Mia Fang juga penasaran, apa yang harus mereka lihat? Kevin Ye berkata dengan senyum jahat, aku melihat bahwa mereka berdua sangat cocok. Apakah menurutmu setelah tinggal di Pulau Iblis Emas ini selama bertahun-tahun, apakah mereka berdua Raja Iblis akan kesepian dan memiliki kaki? Kata-kata Kevin Ye membuat wajah Lin Sailing merah dan meludah. Dia berkata, pasang surut, aku menemukan bahwa kamu telah belajar untuk menjadi jahat di dunia, dan kamu menginginkan beberapa hal yang kotor dalam pikiranmu. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, langit dan bumi menyatu, dan yin dan yang dari semua hal bertemu. Apakah ini kotor? Ini adalah hukum alam. Dia berkata, itu hanya ular dan harimau. Imajinasi membuat orang merasa luar biasa. Aku tidak tahu seperti apa keturunan mereka nanti, ular dan harimau. Saat dia berbicara, Kevin Ye tiba-tiba tertawa. Atas lelucon Kevin Ye, Mia Fang dan Lana Qingdao tidak puas, lagi pula, lelucon seperti ini bukan tidak mungkin untuk dikatakan. Tapi Lin Sailing tiba-tiba tercengang. Matanya mengikuti mata Kevin Ye. Tampaknya hal-hal tidak sesederhana lelucon. Lin Sailing sudah lama berkecimpung di dunia ini dan paling mengenal Kevin Ye. Meskipun Kevin Ye terkadang membuat lelucon, menurut pemahaman Lin Sailing tentang Kevin Ye tidak akan pernah mengolok-olok hal seperti itu lagi dan lagi. Dia pasti telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Kevin Ye, dan Lin Sailing berkata, naik turun, apakah kamu sudah menemukan apa yang salah dengan Raja Iblis Harimau dan Raja Iblis Ular? Kevin Ye berkata dengan senyum lembut, ada yang salah. Meskipun kedua orang ini adalah Raja Iblis, mereka tidak memiliki ekspresi gugup di wajah mereka ketika mereka melihat Yang Mulia Iblis dikepung. Mereka bahkan tidak khawatir tentang hal itu. Ini bukan ekspresi yang seharusnya dimiliki oleh bawahan yang tulus. Mia Fang menyela, mungkin mereka percaya pada rubah kecil itu. Kevin Ye berkata, bahkan jika kamu percaya diri, kamu tidak dapat menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Setelah itu, Kevin Ye Dun berkata dengan suara, dan apakah kamu menemukan sesuatu? Ada apa? Ketiga Lin Sailing tercengang pada saat yang sama. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, hanya ada dua dewa iblis yang datang bersama para dewa iblis, dan banyak elit klan iblis ular telah meninggalkan perkemahan dan menyelinap pergi. Ini. Kevin Ye, atau Lin Sailing, mereka benar-benar tidak merasakannya. Bagaimanapun, klan iblis di sisi yang berlawanan jumlahnya ribuan juta lebih sedikit. Bagaimana mungkin mereka bisa memikirkannya? Selain itu, mereka yang menyelinap pergi semuanya adalah iblis ular. Namun, iblis ular ini jumlahnya tak terhitung, dan aku tidak dapat membayangkan bahwa tindakan mereka telah jatuh ke mata Kevin Ye. Bagaimanapun, keilahian Kevin Ye cukup mengerikan, menutupi seluruh Laut Cina Selatan bukanlah masalah. Setelah Kevin Ye mengatakan ini, Lin Sailing dan yang lainnya menjawab, selama perang, mereka secara diam-diam mengerahkan pasukan. Tampaknya ada yang salah dengan Raja Iblis Ular, tetapi apa yang ingin dia lakukan? Mengenai pertanyaan Mia Fang, Kevin Ye mencibir dan berkata, Raja Iblis Ular adalah penguasa 6 tingkat kesengsaraan petir di Tianyuan. Jika ada satu hal di dunia ini yang dapat membuat rencananya begitu sulit, hanya ada satu. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing tiba-tiba berkeringat dingin dan berkata, apakah sulit baginya untuk berhasil? Dia ingin menciptakan
Dua kata pemberontakan itu tidak keluar dari mulut Lin Sailing. Lin Sailing terkejut dengan ide gilanya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Kevin Ye mencibir dan berkata, sebagai orang kuat, siapa yang mau tunduk pada orang lain? Tidak mengherankan bahwa Raja Iblis Ular benar-benar memiliki ide seperti itu, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali keluarga iblis dari Pulau Iblis Emas itu tampaknya kuat, tetapi keberadaan Pulau Iblis Emas itu tampaknya seperti tembok besi, tetapi itu akan membawa bencana. Tetapi benteng ini seperti ini. Biasanya hancur di dalam. Sambil mengatakan ini, mata Kevin Ye kepada Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau mulai dingin, terutama Raja Iblis Ular. Tampaknya ular cantik ini sudah mati di mata Kevin Ye saat ini. Bab 1529. Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau di Pulau Iblis Emas tidak pernah menyangka bahwa tindakan kecil mereka telah jatuh ke mata Kevin Ye. Kevin Ye adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno. Begitu Raja Iblis Harimau dan Raja Iblis Ular mengangkat pantat mereka, Kevin Ye langsung bisa menebak kotoran seperti apa yang akan mereka keluarkan. Raja Iblis Ular, seorang ahli perampokan guntur tingkat 6 di Tianyuan, menipu dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki ambisi sama sekali. Penguasa Pulau Iblis Emas adalah godaan besar untuk memimpin seluruh keluarga iblis. Jika identitas seperti itu ditempatkan di depan monster manapun, tidak ada monster yang akan tergerak. Terlebih lagi, itu adalah ular piton hitam. Saat ini, baik Lin Sailing maupun Mia Fang tampak aneh. Mereka melihat kembali wajah Kevin Ye sambil melihat pertempuran di laut. Akhirnya, Lin Sailing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pasang surut, apa yang akan kamu lakukan terhadap Raja Iblis Harimau dan Raja Iblis Ular? Apa yang harus dilakukan? Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, karena mereka berani bergerak, biarkan mereka melakukan aktivitas yang nyaman. Dalam hal ini, jika mereka tidak membuat mereka melakukannya secara terbuka dan jujur, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan yakin. Selain itu, jika kita mulai menghasilkan mereka sekarang, tidak baik bagi seluruh klan iblis untuk menjelaskannya. Saat dia berkata sambil tersenyum, Kevin Ye tiba-tiba menggerakkan mulutnya lagi, tetapi tidak ada suara. Jelas bahwa Kevin Ye sedang mengirimkan suara itu ke Demon Zone saat ini. Lin Sailing melihat ke samping, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, naik turun, kamu akan merencanakan. Ya, itu tipuan untuk menarik ular keluar dari lubang. Perlahan-lahan mata semua orang kembali memadat di langit, pada saat ini, pertikaian antara berbagai penguasa gerbang tersembunyi timur dan Demon Zone masih berlangsung penuh. Terutama Demon Zone, metode sihir yang mengerikan itu cepat dan lambat, dan 10 ekor terus bergetar. Postur tubuh akan mati jika disentuh dan akan terasa sakit saat disentuh. Di sisi timur gerbang Tiandaoyin, Biksu Tianqi, Zentian dan Xuan Chen semuanya terluka. Welas Asih, Taiyin, King Feng, Tianmen dan yang lainnya bukanlah lawan dari iblis. Jika kita terus bertarung dengan cara ini, gerbang Tiandaoyin pasti akan hancur. Biksu kecil Tianqi, adikku, kalian biksu kecil dan penganut Tao semakin banyak mundur, dan prestasi mereka tidak sebaik sebelumnya. Iblis itu mengerutkan mulutnya dan terkekeh, yang tidak memandang para biksu dan penganut Tao. Pada saat itu, biksu yang penuh belas kasih itu marah dan berteriak, iblis, jangan liar. Aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Setelah itu, biksu yang berbelas kasih itu mengibaskan jubah ungu dan emas, yang berubah menjadi jaring langit dan langsung menuju ke arah Yang Mulia Iblis. Yang Mulia Iblis mencibir dan berkata, ini cerita lama yang sama lagi. Bisakah Anda memiliki beberapa pola baru? Pada saat yang sama, Yang Mulia Iblis, dengan ekor yang halus, menerbangkan jubah ungu dan emas itu. Pada saat ini, He Zentian memegang cambuk dan Biksu Agung Tianqi memegang alu untuk menaklukkan iblis. Mereka memegang posisi sebagai guru belas kasih dan bertarung melawan Yang Mulia Iblis lagi. Para biksu dan Taois di gerbang tersembunyi surga timur ini tidak peduli dengan wajah lurus dan prinsip moral mereka. Saat ini, itu adalah pertempuran roda dan pertarungan kelompok, yang sangat meriah. Dan Yang Mulia Iblis tidak melakukan segala upaya. Bagaimanapun, Yang Mulia Iblis tidak bermaksud untuk bersaing dengan orang-orang seperti Tiandaoyin Men. Alasan mengapa dia memilih seluruh Tiandaoyin Men adalah untuk menunda waktu dan menenangkan keluarga iblis di Pulau Jinyao. Oleh karena itu, meskipun perkelahian 8 orang itu tampak hebat, tidak ada banyak kemajuan yang berarti. Seperti yang diharapkan Kevin Ye, pertempuran puncak antara iblis dan manusia dimulai sejak hari perang, dan mereka bertarung selama 5 atau 6 hari tanpa menang atau kalah. Bagi orang-orang seperti Tiandaoyin Men, mereka tidak dapat menang, tetapi bagi Demon Zone, dia sama sekali tidak ingin menang. Matahari terbit dan bulan tenggelam, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap, tetapi pertempuran terus berlanjut. Orang-orang di lingkaran perang tidak terburu-buru, tetapi mereka yang di luar lingkaran perang sudah tidak sabar, terutama di kubu Teran. Sekarang kubu Teran mulai berbisik-bisik. Yah, sudah 10 hari bertempur. Kapan perang akan berakhir?
Aku tidak tahu. Apa yang harus kulakukan? Untuk sementara waktu, moral Teran mulai terguncang. Bagaimanapun, begitu mereka tumbuh dewasa, mereka akan bangun dan tidak ada yang akan mempercayakan hidup dan mati mereka kepada orang lain. Segera kubu Teran mulai hancur. Orang pertama yang melarikan diri dari kamp Teran bukanlah orang lain, tetapi mereka yang berada di Laut Cina Selatan dan 13 faksi di Laut Cina Selatan. Kelompok orang ini bukan milik gerbang tersembunyi surga timur. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di gerbang tersembunyi Tiandao dalam hal kekuatan atau detail. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih untuk melarikan diri. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini? Mari kita bicarakan. Namun, orang-orang Tiandao Yinmen masih memiliki keberanian dan tidak melarikan diri. Bagaimanapun, pemimpin dan kepala biara mereka ada di sini, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Melihat kelompok 13 kelompok Laut Cina Selatan berlari lebih cepat dari kelinci, Lanakin menghela napas sejenak, larilah dari medan perang, bagaimana mungkin ada sekelompok orang yang lemah lembut di antara umat manusia. Sungguh memalukan. Sebaliknya, Lin Sailing berkata sambil tersenyum, ini juga hal yang normal. Bagaimanapun, mereka tidak tahu di mana hari esok mereka. Begitu orang-orang dari gerbang surga yang tersembunyi dikalahkan, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Saya khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar takut mati. Kevin Ye mencibir dan meremehkan, ini adalah keegoisan manusia. Itu adalah akar buruk yang tidak dapat dilihat. Bahkan tidak perlu menggunakan topeng. Saat Kevin Ye dan Mia Fang serta yang lainnya sedang berbincang, cahaya ungu mengalir dari perkemahan Teran dan langsung menuju ke Kevin Ye. Orang ini bukanlah orang asing, melainkan seorang Taois Xiang di Gunung Souyang. Taois Xiang mendatangi Kevin Ye dan berlutut di depannya tanpa berkata apa-apa. Kevin Ye dengan cepat mengangkat tangannya yang kosong dan mengangkatnya. Ia berkata, teman Taois Xiang, apa maksudmu? Xiang berkata, teman kecil Kevin Ye, sekarang adalah saat yang kritis bagi hidup dan mati umat manusia. Master Tianqi, mereka terluka parah. Mereka miskin dan tidak kompeten. Tolong bantu Kevin Ye untuk membantu runtuhnya gedung dan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam api dan air. Xiang, seorang Taois tua, memiliki otak yang kuat. Ia tahu bahwa hubungan antara Kevin Ye dan Demon Zun sangat luar biasa, dan ia bahkan memohon kepada Kevin Ye untuk melakukannya. Atas permintaan Xiang, Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum, teman Tao Xiang harus tahu hubungan antara kursi ini dan Yang Mulia Iblis. Biarkan aku bertarung melawan teman Tao Xiang, Yang Mulia Iblis. Apakah menurutmu ini mungkin? Xiang berkata dengan tulus, Kevin Ye, ini adalah masalah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tolong tahan napasmu dan lindungi teman-teman pribadi keluarga kita. Xiang datang ke sini untuk berterima kasih kepada Kevin Ye. Kata Xiang untuk berlutut lagi. Kevin Ye hanya bisa tersenyum pahit dan merenung cukup lama sebelum dia berkata, baiklah, dalam hal ini, kursi ini akan membantumu. Saat dia berbicara, sudut mulut Kevin Ye terangkat lagi dengan senyuman, yang tidak berbahaya, tetapi malah puas diri. Tampaknya semuanya sesuai rencana.